ya, tegas, pokoknya sangat menjiwai nasionalisme. Tapi ada sedikit yang akan saya tambahkan ke dalam buku itu. Kejahatan bengis Prabowo dengan gaya kepemimpinannya yang militer. Halo masyarakat intelektual, kembali lagi dengan gua Asteria Belo atau Alfat di Pangan Otak. Baru-baru ini, seperti yang kita tahu, dan gua baru tahu nih, kalau ada buku yang bernama Gaya Kepemimpinan Prabowo. Di situ jelas dikatakan bahwa pemimpinannya luar biasanya dijelaskan sedetail mungkin. Ya, tegas, pokoknya sangat menjiwai nasionalisme. Tapi ada sedikit yang akan saya tambahkan ke dalam buku itu. Yang pertama, penculikan aktivis reformasi. Anda tahu Timawar? Timawar adalah satuan kecil atau grup kecil dalam suatu gabungan pasukan khusus Kopassus Angkatan Darat yang dibentuk oleh Orde Baru. Dan satuan ini terlibat dalam penculikan aktivis-aktivis di Orde Baru, bahkan Petrus. Dan seperti yang kita tahu, presiden kita juga mantan dari organisasi atau satuan unit militer tersebut. Yang kedua, pembantaian Santa Cruz. Seperti yang kalian tahu, operasi militer yang dilakukan oleh Orde Baru ke Timor Timur, Prabowo juga memimpin pasukan Kopassus yang mengkomandokan mereka ke Timor Timur. Ya, salah satunya rumor kalau beliau tidak punya. Karena itulah beliau terduga terlibat. Dan tiga, Prabowo dilarang masuk ke Amerika atau diboikot dari Amerika karena pelanggaran hak asasi manusia yang sangat internasional, yaitu Santa Cruz. Dan juga beliau juga sangat dekat dengan keluarga yang sangat disegani dan sangat kontroversi, mau nasional maupun internasional. Dan karena itulah Amerika memboikot seluruh orang yang diduga dekat dengan keluarga Cendana, termasuk Prabowo yang pada saat itu bahkan termasuk dari keluarga Cendana karena beliau adalah suami dari Titi Soeharto. Keempat, Prabowo juga terlibat dalam dugaan memperebutkan kekuasaan setelah reformasi terjadi. Karena ketika Pak Soeharto lengser, lalu Pak Habibie naik menjadi seorang presiden, banyak orang yang berusaha untuk memperebutkan kekuasaan itu sebelum Habibie menjadi presiden, termasuk Prabowo Subianto. Dalam catatan Jenderal Purnawirawan Wiranto, Prabowo pernah meminta izin untuk menguasai istana presidenan untuk menjadi seorang panglima ABRI. Tapi Jenderal Wiranto menolak dan mencopot Prabowo Subianto sebagai Pangkostrat di zamannya. Kelima, kepemilikan Prabowo Subianto di dalam perusahaan tambang dan tanahnya yang luas. Baru-baru
baru ini sedang ribut dengan berita pertambangan yang merusak ekosistem negara kita. Ya, di pertambangan sebenarnya Prabowo juga punya nama di banyak perusahaan pertambangan besar, contohnya seperti PT Kertas Nusantara, Tanjung Enim Lestari, dan masih banyak lagi, cuma tidak bisa saya sebutkan saking banyaknya. Ketujuh adalah yang baru-baru ini terjadi atau di 2024 kemarin menjelang pemilu. Prabowo membiarkan wakilnya yaitu Gibran Rakabuming Raka merusak konstitusi agar dia bisa menjadi wakil presiden di umurnya yang di atas 35 tahun. Dan yang terakhir, menjadi budak Jokowi. Hidup Jokowi! Ya, menurut saya itu saja sih ya yang bisa saya katakan pada kalian. Dan kalau memang ada yang tidak selaras atau tidak relevan dengan informasi yang gue berikan, silakan koreksi atau silakan koreksi di kolom komentar, atau kita bisa buka ruang diskusi di kolom komentar agar terjadi dialektika dan kita bukan saling menjatuhkan tapi kita saling mengkritik dan berdiskusi agar bangsa ini bisa maju bukan jatuh ke tangan orang-orang yang emosian. Dan ya, mungkin ini juga bisa berpotensi menjadi video terakhir gua, karena ini video emang cukup sensitif, bukan dari sisi masyarakat tapi di sisi pemerintahan juga melihat ya konten seperti ini itu sangat sensitif untuk dibahas, apalagi menguak dosa-dosa besar pejabat, apalagi presiden. Tapi saya kembali dengan Undang-Undang 1945. Kalau kita bisa berekspresi, menyuarakan apa yang kita kritik dan apa yang kita ungkapkan ke publik, karena ini adalah negara demokrasi dan kita mempunyai hak untuk bersuara. Terima kasih.